Jadi mulai malam terbenam matahari itu, hari Arafah, ketika itu talbiyah stop. Tidak labbaik Allah lagi. Nah, sebelum ke depan di Arafah, mulai dari ihram sampai wukuf, itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi kalau sudah terbenam matahari Bapak Ibu sekalian di hari Arafah itu, langsung apa lagi yang berkumandang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah zikirnya. Sampai nanti melontar. Jemaah kita yang tidak haji itu juga yang paling afdal di malam Dzulhijjah. Maka malam 10 itu kita sudah bertakbir, paginya menjelang salat kita bertakbir, maka salat itu disunatkan hanya untuk orang yang tidak haji. Setelah itu Bapak Ibu, apa amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling afdal di hari yang paling istimewa itu? Di hari yang paling mulia yang menumpuk ibadah di situ. Bapak Ibu sekalian, yang paling mulia di hari itu dilakukan oleh orang yang tidak haji, yaitu menyembelih korban. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa itu? Karena dalilnya sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Al-Hakim, dan banyak ulama mensahihkan hadis ini. Bapak Ibu, dari Aisyah, Rasulullah bersabda, kata Aisyah, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqati damin. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asfariha wa ash'ariha fatibu biha nafsah." Jadi apa artinya? Tidak ada amal yang paling afdal dan dicintai Allah dilakukan oleh seseorang pada hari yang sangat istimewa itu. Apa amal yang paling afdal? Yang paling afdal dicintai Allah adalah menyembelih korban. Maka berkorban itulah amal yang sangat istimewa di hari ke-10 itu. Jadi jangan kita sampai tidak berkorban. Maka berkorban ini Bapak Ibu bukan hanya untuk orang kaya. Orang miskin pun ikut berkorban. Apalagi alhamdulillah panitia membantu orang miskin berkorban dengan cara membuat pendaftaran. Ada ke panitia korban, kemudian setiap kelompok 7 orang, kemudian tapi Bapak Ibu ya, saya selalu sampaikan itu tidak mesti begitu. Tapi itu adalah tingkat korban yang paling bawah. Yang Bapak Ibu panitia lakukan itu tingkat korban paling bawah. Karena korban yang paling afdal untuk satu orang itu, pertama kata ulama, jumhur ulama, yang paling afdal seekor onta untuk setiap orang. Kalau tidak mampu, tidak ada onta, duit banyak, onta tak ada, maka afdalnya seekor sapi. Kalau kita banyak duit, seekor sapi satu orang. Artinya satu keluarga. Karena yang berkorban kan kepala keluarga, yang megang duit, yang cari duit. Nah, jadi satu ekor sapi afdalnya per orang. Di bawah itu satu ekor domba. Itu level ketiga. Kalau dia tidak kaya, itu level ketiga. Level keempat seekor kambing kerempeng itu. Kambing apa itu? Kambing kacang apa itu, Pak? Itu level keempat. Level kelima adalah berserikat 7 orang pada seekor onta. Itu level keberapa? Level kelima. Level terakhir, itu untuk orang paling miskin itu, yaitu berserikat 7 orang pada seekor sapi. Itu level paling miskin itu. Jadi kalau orang miskin Pak tidak ada duit, itulah. Maka berserikatlah 7 orang pada seekor sapi. Bayarlah masing-masing 2 juta 500. Tapi kalau banyak duit miliaran tuh Bapak ikut pula 7 itu. Tuh malulah kita kepada Allah. Orang kaya masuk pula nomor 7 pula lagi. Itu Allah tahu kita duit kita berapa, Allah tahu simpanan kita berapa, aset kita berapa. Malu kita kepada Allah, Pak. Kalau orang beriman ni kan yang dilihatnya Pak, bagaimana Allah Maha melihat dia, Allah Maha mengetahui dia, Allah Maha memantau. Maka orang beriman ngeri dia. Masuk 7 orang itu
Duitnya banyak. Apa salahnya? Beli seekor. Malam pertama 1 ekor itu, kalau orang kaya itu minimal 1 ekor tadi itu. Kalau bisa banyak-banyak. Rasulullah 100 ekor onta. Rumah Rasulullah cuma 4 kali. Tipe 4 kali 4. Mana itu? Nangis tadi Umar lihat rumahnya. Ini rumah seperti istana. Tidak ada lagi jendela. Korbannya rupa 7 orang 1 ekor. Itu pasti bagusnya. Ya artinya ini saya mendorong ya. Orang-orang yang berduit jangan begitulah. Itu kan ibadah paling afdal, Pak. Ibadah paling istimewa di hari itu korban. Dan korban itu yang paling afdal itu apa? Itulah yang tadi urutannya oleh ulama. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian korban itu apa? Yang paling afdal, yang paling gemuk, yang paling mahal. Ini ada peserta korban duit banyak. Keliling masjid. Mencari tawaran yang paling rendah. Ini 2.700.000. Ini mahal ini. Ini 1.500.000. Akhirnya ada 1.800.000. Masuk 1.800.000. Sebesar apa hewannya, Pak? Nggak malu kita. La ilaha illallah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik. Dia tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Maka pesan Allah dalam Al-Quran, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi syarat sedekah kita diterima itu, Pak. Kalau kita mau terima sedekah kita ada 4. Karena itu korban itu sedekah. Apa 4 itu, Pak Ustaz? Yang pertama, hindari 4 perkara. Jadi hindari dari Bapak Ibu sedekah kita 4 perkara supaya sedekah kita diterima. Karena kita Bapak Ibu jangan capek-capek tapi tidak diterima nanti. Kita kepingin diterima Allah. Usahakan menghindari 4 perkara. Pertama, sedekah kita jangan disebut-sebut. Sebut kepada orang ngomongkan saya begini, saya begini, saya begini. Tak perlu. Yang kedua, jangan menyakiti. Sedekah banyak-banyak tapi yang nerima sedekah disakiti. Ya, ambil. Hidup tu jangan miskin ya malu tu begitu tu tak boleh itu. Kemudian disuruh orang antri kadang. Dia bagi zakat 100.000 cuma sekilo antri pingsan-pingsan orang. Itu enggak tu, Pak. Itu melecehkan orang maka jangan dilecehkan mereka. Kalau kita beri, antarkan walaupun kita orang kaya. Supaya mereka merasa mulia. Kalau ada orang kaya datang orang miskin, Pak, langsung dikasih. Terhormat mereka. Nangis mereka. Tapi kalau suruh mereka datang antri, ya Allah, maka azah bil manni wal azah. Jangan menyakiti. Kemudian yang ketiga apa? Penyakit sedekah riya. Ingin dipuji-puji orang. Tapi kalau ingin dicontoh, banyak ustaz buat sesuatu supaya dicontoh orang. Tapi jangan riya, jaga hati. Yang keempat, infakkan yang terbaik. Itu tolong dihafal. Ini kadang-kadang lewat kotak infak sedekah itu. Lihat duit, cari 2.000. 2.000 jangan 2.000 yang sudah robek, yang kira-kira astagfirullahalazim, setelah itu pengen masuk surga Jannatul Masya Allah. Surga yang paling tinggi. Kasih kotak 2.000. Rumahnya berimpak ke masjid 1 semen. Ribu. Rumahnya bangun rumah 10.000 sak semen. Masjid satu. Atau pengen masuk surga pertama. Rasulullah bayar. Semua dikasih. Dia pun rubahnya cuma 4 kali 4. Bayangkan. Kemana harta Rasulullah yang kaya raya itu? Semuanya Maka Aisyah saking tak adanya lagi. Bapak Ibu. Sampai 2 bulan kadang-kadang. Asapnya dapurnya tidak berasap. Sudah dimakan. Ini Bapak Ibu ya. Ya ini bagaimana kita supaya diterima ya sedekah kita oleh Allah. Jadi korban itu afdalnya. Kalau bisa. Kalau tidak itulah. Kalau kita tak mampu masuklah 7 orang tadi. Maka penitia itu bagus, Pak.
Karena dengan penitia seperti 77 orang itu memberi peluang kepada orang-orang yang tidak berada juga bisa ikut berkorban. Karena dengan itu mereka bisa mengansur dikit-dikit, nanti pas waktu korban mereka dapat berkorban, membantu. Itu. Cuma kalau orang kaya, itulah saya pesankan supaya marak berkorban ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti masalah ada beberapa syarat sah berkorban itu. Yang pertama, Bapak Ibu, ada 5 ya. Di antara pertama sekali, berkorban itu dari jenis bahimatul an'am, onta, sapi, domba atau kambing. Itu jenis. Kalau berkorban dengan ayam tidak sah. Ada korban itu dengan ayam. Atau itu kedua, Bapak Ibu, umurnya. Jadi kalau melihat korban itu, pertama kan jenisnya, apa hewannya, sapi, oke. Setelah lihat, apa kita lihat lagi? Lihat giginya. Pertama Pak buka giginya dulu. Kenapa? Gigi menunjukkan umur. Onta umurnya 5 tahun masuk 6. Kalau sapi 2 tahun masuk 3. Kalau kambing kacang tadi 2 tahun masuk 3. Kalau domba setahun masuk 2. Gimana menentukan umurnya Pak Ustadz? Hewan itu tidak ada akte kelahiran. Bagusnya yang punya sapi itu dibuat aktenya berapa dia lahir. Cuman Bapak Ibu bagaimana menentukannya? Menentukannya dengan gigi tadilah. Maka jadi Pak jangan gemuk pertama dilihat. Jadi setelah sapi ini sapi dah, itu langsung lihat gemuknya. Bukan gemuk pun belum sampai umurnya tidak sah. Apa sepakat ulama mengatakan. Maka setelah dilihat sapi, lihat giginya. Dari gigi itulah nama umur. Maka itu saya katakan selalu, bahasa Arab umur dengan gigi sama. Kalau Bapak Ibu, apa bahasa Arab gigi? Sinnun. Gigi itu. Kalau orang Arab bertanya, berapa umurmu? Kam sinnuka? Itu bukan bertanya, berapa gigimu? Bukan itu. Itu berapa umurmu? Kenapa? Umur dengan gigi sama bahasanya. Salah satu indikatornya, karena gigi menunjukkan, kalau ada orang ahli gigi Pak, karena dia bisa mengukur, tahu dia, ketawa Bapak, tahu dia umurnya Bapak itu berapa. Itulah gigi. Hewan itu juga begitu, karena ada giginya pasti itu Pak. Gigi ini sudah tanggal atau belum. Kita kan juga gitu kan, anak-anak kecil. Kan ada fase ompong. Itu gigi susu namanya itu pertama itu. Kalau sudah hilang gigi susunya itu, sudah mulai berapa tahun umurnya. Kalau sudah lengkap, nanti gigi susu itu di mana mulai tumbuh. Itu umur tuh Pak. Orang ahli tahu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi hewan itu gigi dulu. Setelah gigi, apa yang dilihat? Buka gigi, ini umurnya sekian 2 tahun lebih ini 3 tahun ini udah tua ini, tidak ada masalah. Setelah gigi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilihat lagi? Mata. Jadi tidak boleh hewan itu buta matanya. Periksa matanya. Kalau buta matanya, tidak sah jadi korban. 1 atau apalagi 2. Setelah mata, Bapak Ibu apa yang dilihat? Kaki. Pincang kakinya enggak? Pukul dia, jalan enggak? Gini, itu jangan. Ini didorong dia Pak. Suruh dia jalan. Pincang. Kalau dia pincang, maka Bapak Ibu sekalian tidak sah menjadi korban. Kemudian setelah itu apa? Baru dilihat Bapak Ibu, dia sakit atau sehat. Karena hewan sakit tidak sah menjadi korban. Aduh gimana itu Pak Ustaz, saya tidak tahu hewan sakit itu apa. Bawa dokter hewan. Bapak tidak bisa pula diperiksa panasnya, tensinya. Ada tensi. Dokter hewan tahu dia itu ciri-ciri hewan yang sakit. Bapak Ibu ya, hewan yang sakit kata Rasulullah tidak sah menjadi korban. Di antara sakitnya itu apa indikatornya? Tak bisa berjalan. Diri aja dia. Yang kedua, terduduk sudah. Badan gemuk tapi terduduk tak bisa berdiri. Itu sakit itu. Maka jangan gemuk dulu. Gemuk sekian itu. Setelah terbukti, ada lagi sakit Pak. Seperti Imam Syafi'i.
Tidak sah hewan walaupun gemuk tapi dia sakit gila. Hewan gila tidak sah dijadikan korban. Bapak gimana nanti hewan gila kalau tidak pakai dokter hewan? Maka idealnya begitu, dibawa dokter. Pertama dibawa tadi yang tahu gigi tadi, yang kedua dibawa dokter hewan untuk menentukan, memastikan hewan ini selamat. Kemudian sehat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa lagi yang diperhatikan? Baru badan secara umum, baru daging. Jangan sampai hewan itu disebut kurus kering. Jadi kalau kurus kering hewan itu Pak, kalau memandang kita tulang aja nampak. Itu jangan dijadikan. Apalagi badan kena saking kurusnya sudah goyang, dihembus angin dikit, goyang. Itu jangan dijadikan hewan korban Bapak Ibu sekalian. Itu tidak sah dia jadi hewan korban. Setelah itu Bapak Ibu baru dilihat. Setelah itu tadi ya, masalah gemuknya, kemudian kesempurnaan anggotanya. Ulama sah nggak kalau telinganya pontong sedikit. Kalau tidak sampai separuh sah. Tapi apa? Yang paling sempurna telinganya sempurna. Jadi kalau kita ingin melihat betul, lihat gigi, lihat mata, lihat tanduk, ya, tak ada yang patah, lihat telinga, lihat kaki, setelah itu lihat badannya gemuk. Itu begini itu. Kemudian apa? Bentuknya menarik. Bentuk itu Pak, dalam korban Rasulullah itu dijelaskan. Maka apa? Karena Nabi SAW kata Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kan Nabi SAW yudahi bikabsyaini amlahaini aqranaini saminaini thaminaini. Rasulullah pernah berkorban dengan dua ekor domba jantan. Tapi domba ini sifatnya Pak, pertama warnanya amlahaini, warna yang sangat disukai di bentuk hewan. Apa itu? Putih semuanya, putihnya putih garam. Putih garam, tetapi bagian matanya hitam, ya. Kemudian kukunya hitam warnanya. Kemudian bagian perut hitam. Ini Bapak Ibu sekalian hewan mahal harganya itu. Domba seperti itu. Setelah itu apa lagi? Aqranaini betanduk. Kemudian apa lagi? Gemuk. Kemudian apa? Mahal harganya. Kalau kita ingin kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah Bapak Ibu kurban yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Bapak Ibu, apalagi syaratnya? Syaratnya sahnya harus Bapak Ibu sekalian disembelih pada waktunya. Waktunya yaitu setelah khutbah. Selesai kita solat dan khutbah baru menyembelih. Kemudian berakhir menurut jumhur ulama tanggal 12. Jadi kalau Abu Hanifah, Imam Ahmad sampai tanggal 12 waktu penyembelihan itu. Satu-satunya mazhab yang mengatakan sampai tanggal 13 hanya mazhab Syafi'i. Karena dalam hadis itu Rasul katakan hari menyembelih itu 3 hari. Jumhur ulama mengatakan menghitung 3 hari itu 10, 11, 12. Imam Syafi'i enggak. Itu hari Idul Adha enggak masuk. Maka dihitung mulai dari 11, 12, 13. Maka kesimpulan mazhab Syafi'i, hari menyembelih itu 4 hari. Itu mazhab Syafi'i itu. Bapak Ibu sekalian, ya kita kan pakai mazhab Syafi'i selama ini. Itulah. Jadi selama kemudian Bapak Ibu dipastikan terakhir Bapak Ibu sekalian milik sendiri. Maka korban-korban yang sudah kita belikan, kalau sudah terkumpul, tolong diberikan siapa pemiliknya. Jadi kalau sudah terima, kasih nama-namanya milik siapa. Gimana Pak Ustaz? Orang kecil dikit, besar satu, nanti berebut nanti. Diundi. Nanti kalau hewan itu datang, panggil peserta, perwakilan. Kasih nomor 10 ekor, 1, 2, 3, 4. Nanti diundi itu buat nomor 10 nomor. Suruh perwakilan peserta itu cabut. Dapat nomor 1. Ini dapat nomor 5. Dapat. Nanti ketika berkorban kan hadir mereka tuh Pak. Kalau Bapak penitia nanti payah Bapak. Ketika Pak Ahmad Syanu sembelih gemuk Pak.
Kan senang dia. Ibu Fatimah, Ibu Aminah, kurus sekali. Saya nak mahu Pak katanya. Kenapa tadi kamu bayarnya sah? Kalau protes dia. Maka ada catatan Pak. Kalau kita panitia ini harus sepakat dengan peserta. Tadi bayar berapa? 2.700.000. Bilang, ini 2.700.000, 2.500.000 itu untuk hewan. 200 untuk operasional. Harus jelas. Kalau 2.500.000 kali 7 berapa? 17,5 juta. Diperkirakan di pasar sekarang 7,5 berapa dagingnya? 80. Maka harus rata-rata semua daging itu minimal 8. Jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu diprotes, diterima, terpaksa panitia ganti nanti. Karena bayarnya sah. Karena korban itu Pak harus ada pemiliknya menjelang dia disembelih. Harus tentukan. Tidak boleh menyembelih hewan menjadi korban tapi pemiliknya tidak tahu. Begitu caranya nanti. Kalau sudah tahu pemiliknya, kemudian bagaimana? Kenapa harus diundi? Karena kita susah juga Pak. Pas betul kan susah kan. Mungkin 80 minimal boleh. Tapi kadang ada yang 85. Barangkali ada hewan itu 90. Ini milik siapa? Kelompok mana ini? Kalau kelompok itu nanti kan ada rasa tidak enak. Semua kepengen itu apa? Maka diundi. Kalau sudah diundi, kan ada konflik. Kenapa? Itu bukan kehendak panitia. Tetapi itu kan sudah kehendak Allah. Karena Bapak Ibu, kalau ada sesuatu barang secara syariat, semua orang berhak yang sama. Maka siapa yang harus mendapatkannya? Caranya oleh syariat adalah diundi. Siapa yang keluar undian, dialah yang punya. Begitu Pak. Diatur dalam syariat supaya tidak menimbulkan rasa. Begitu tuh caranya bagaimana. Kemudian juga bagi panitia, saya pesan sekali Bapak Ibu di kajian tadi mana-mana, jangan dibilang nanti ini kebiasaan-kebiasaan. Karena masalahnya begini Pak, panitia ini memang tidak perlu adanya. Pertama, karena memang dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak ada penitia-penitia korban tuh Pak. Penitia korban tuh hanya ada di Indonesia aja Pak. Kita aja membuat penitia korban itu. Tapi itu bagus dan itu kreasi yang begini. Karena itu masuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong itu luar biasa. Cuman saja panitia. Karena panitia dengan peserta itu namanya wakalah. Dalam syariat diatur itu dalam akad wakalah. Artinya peserta korban mewakilkan korbannya kepada panitia untuk dilaksanakan. Bolehkah mewakilkan ibadah? Padahal korban itu ibadah Pak. Mewakilkan ibadah kita kepada orang lain? Ulama semua sepakat afdolnya ibadah kita sendiri yang ibadah itu ada tidak boleh Pak diwakilkan. Karena ibadah itu 3 macam. Ada ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah wa maliyah. Kalau ibadah badaniyah apa? Ibadah bersifat fisik. Yang Allah minta itu gerakan tubuh, pengorbanan tubuh. Seperti solat, puasa, zikir, apa. Kalau ibadah itu badaniyah, sepakat ulama mengatakan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pak Jono umpamanya, nanti zuhur sibuk banyak kerjaan. Bilang sama istrinya, Bu, tolong solat zuhurkan saya. Bisa itu ya nak? Udah mati. Solat jenazah lagi dapatnya. Jadi ibadah badannya tidak sah Pak, diwakilkan. Puasa, Bu, tolong puasakan saya ya. Saya capek. Ibadah badannya sepakat. Ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu apa? Ibadah yang mana Allah minta kepada harta, yang mengeluarkan harta kita, dan itu sebagai zakat, sedekah, termasuklah korban. Sepakat ulama ibadah maliyah boleh diwakilkan kepada orang lain. Maka Rasulullah sendiri mewakilkan korbannya kepada siapa? Kepada Ali. Pernah dia berkorban 100 ekor onta, 63 ekor disembelih sendiri. Sisanya apa kata Rasulullah kepada Ali? Ali, lanjutkan. Artinya kan diwakilkan ya. Tapi saya ingatkan kepada kamu, selesai kamu menyembelih,
Ini yang motong-motong daging apa? Jangan. Ini daging semuanya, kaki, daging, kulit, usus, kau bagi semua. Jangan kamu kasih upah daging kepada pekerja. Untuk pekerja ini saya yang ngasih. Maka daging, maka di sini ulama sepakat tidak boleh dijadikan unsur hewan korban itu sebagai upah mengupah tenaga kerja dan panitia. Maka itu tak boleh Bapak Ibu sekalian. Rasulullah pesan sekali kepada Ali. Oleh karena itu saya katakan tidak boleh panitia membuat kupon khusus panitia. Maka kupon itu cuma kupon peserta, kupon warga. Kalau panitia dia peserta, ya dia dapat sebagai peserta. Kemudian kalau dia warga, dapat pula warga. Sebagai panitia, tidak boleh ambil dari daging. Tapi bolehkah kami panitia mengambil upah? Boleh, tapi jangan dari daging. Ambil dari duit. Duit kelebihan, beli dah yang operasional tadi. Jangan dari daging. Karena daging itu sudah menjadi ibadah. Ibadah tak boleh diotak-atik menjadi jual beli dan upah mengupah. Dosa nanti kita penitia. Tuh. Kalau peserta yang menghendaki itu dan dia tahu, batal korbannya Pak. Penitia sudah dikasih tahu, dibuat juga, tanggung jawablah itu. Pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi tidak boleh ada kupon khusus penitia. Kalau penitia kepingin upah dari mana? Uang. Maka terus terang kepada peserta. Bapak Ibu penitia lelah bekerja, mereka butuh upah. Oleh karena itu 2.500.000 untuk beli daging, kemudian 300 nanti operasional. Di alam operasional termasuk upah panitia. Kasih 100.000 satu orang setelah selesai, 100.000 beli daging di pasar. Jangan ambil daging. Itu maksudnya itu Pak. Kan simpel kan? Ngotot juga lah penitia ngambil upah. Sudah tarik, jangan suruh dia jadi penitia. Korban sekarang gampang Pak. Tidak ada penitia. Pergi Bapak ke rumah hewan itu, beli sapi di situ. Bilang sama orang situ, Pak saya beli sapi berapa ini? 17 juta saya beli Pak. Tapi ya Bapak sendiri sembeli, cencang-cencang, plastikin apa. Tapi upah Pak. Tidak mungkin harga itu aja. Berapa? 500.000 sudah. Ini 500.000. Maka dicencang semua, masukkan ke plastik. Bayar upahnya 500 begitu itu. Tapi kalau sempat yang punya korban tadi bilang, Pak ini saya beli itu Bapak 17,5 juta. Tapi Bapak kulitin apa? Tapi nambah 500 Pak. Nah, jauh usah lah Pak ya. Saya kasih dagingnya Bapak nanti. Saya kasih Bapak 10 kilo sebagai upah. Batal itu korbannya. Karena dia sudah menjual hewan, sudah diniatkan korban, dijual pula. Itu tidak bisa itu. Termasuklah upah tadi Pak. Maka kalau Bapak minta upah, pakai duit. Kasih ini 500.000. Namun, kalau sudah dikasih duit, dia 500 upah, tentu kita bawa daging tu. Kan tidak tega pula kan. Ini kan hewan korban. Ini Pak satu plastik hadiah untuk Bapak. Itu boleh itu. Tidak salah. Tapi setelah dia kasih upah dari upahnya dari duit. Tapi kalau Bapak bilang, ya sudah, tak upah namanya Pak hadiah. Pak mau hadiah namanya mau sedekah dia, tapi dikasih daging itu karena dia bekerja, itu upah namanya. Itu bahasa Bapak aja itu. Itu bermain-main bersilat-silat lidah aja itu. Masalahnya Pak, kalau dia penitia dapat, tidak penitia dia tidak ada. Itu apa namanya? Itulah. Maka penitia jangan sembunyikan kaki, sembunyikan kepala. Itu tidak bagus. Memaafkan Pak, ini hari yang paling mulia. Hari ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya. Maka Pak ya, menjadi penitia itu bersyukur kita. Kenapa ya? Dalam Islam, jangankan kita Pak ya, melaksanakan ibadah orang. Nunjukin orang kebaikan Pak. Tunjukin dia. Kamu buat ini. Dibuatnya Pak, dapat pahala. Apalagi kita sendiri yang batal gara-gara tamak sedikit dengan daging sekilo itu. Hilang semuanya Pak. Ya Allah, sedih kita Pak. Kapan lagi sehari itu tidak bisa beribadah? Menolong sesaudara kita. Dan mengharapkan pahala. Itu terlalu rendah banyak orang-orang mencari daging, mencari apa.
Itu ibadah kepada Allah. Seharusnya bangga. Kalau bisa dia bangga dia mensyiarkan. Kenapa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, berkorban itu syiar agama Allah. Apa dalilnya? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Menyembelih korban itu kami jadikan untuk kamu sebagai syiar agama Allah. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu pertanda takwa sangat subur dalam hatinya. Dan Allah katakan lagi di dalam ayat yang lain sebagai la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai itu ketakwaan itu. Maka peserta saya anjurkan takwa. Takwa itulah yang sampai kepada Allah. Jadi jangan ada niat-niat dunia. Masa apa? Sepanjang tahun kita cari dunia, maka Idul Adha pun cari dunia juga. Maka Pak, wakalah itu kita mewakilkan, dibuat wakalah bitabarru. Apa wakalah bitabarru? Kita melaksanakan ibadah orang lain sukarela tanpa dibayar. Katakan, yang membayarnya Allah. Itu. Apalagi di hari yang sangat mulia. Dan yang kita laksanakan ibadah yang paling mulia. Tidakkah bangga kita? Jika perlu bagian-bagian kita kasih sama orang. Ya Allah. Maka dalam mazhab Syafi'i, pembagian korban itu ya boleh dimakan untuk sendiri, kemudian disedekahkan, kemudian dihadiahkan. Cuman kalau kita ngambil sepertiga, jangan sampai yang dimakan itu melebihi sepertiga. Paling banyak sepertiga. Itu ukurannya Pak. Kemudian yang disedekahkan jangan sampai kurang sepertiga minimal itu disedekahkan. Berarti yang afdolnya apa? Seluruhnya disedekahkan. Dalam mazhab Syafi'i, kitab Syafi'i, seluruhnya disedekahkan, diambil cuma sedikit, 1 genggam saja. Jadi kalau Bapak mazhabnya memang Syafi'i, maka Pak bawa daging pulang cuma segenggam. Kalau tidak segenggam, berarti mazhabnya tidak Syafi'i. Itu lain mazhabnya. So, kalau masalah dunia ini, pindah mazhab kita saya lihat. Kalau sepertiga banyak-banyak dibawanya itu Pak. Itu Hambali mazhabnya itu. Karena ada memang mazhab mengharuskan sepertiga. Kalau Syafi'i tidak Pak, segenggam saja. Dan kita suka kebanyakan itu dibagi semuanya. Karena memang tujuannya untuk berbagi Bapak Ibu. Coba dengarkan Bapak Ibu ya. Rasulullah ketika dia berkorban, jadi setelah sholat langsung Rasulullah pulang. Kemudian didekatkanlah domba. Kemudian dia panggil Aisyah, Aisyah, bawa pisau ke sini. Tapi kamu asah dulu katanya. Dia asah lah. Jadi yang melaksanakan korban itu ya Rasulullah sendiri, tidak pakai penitia. Aisyah yang mengasah pisau. Setelah diasah, tajam dikasih Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ambil domba, tumbangkan, baringkan, dia baca Bismillah, Allahu Akbar, kemudian baca doa. Setelah itu dia sendiri yang ngulitin, cencang-cencang. Setelah itu Rasulullah berkata, sudah kau bagi. Aisyah bagi-bagilah daging itu. Aisyah, istrinya yang bagi. Jadi kita enaknya begitu Bang. Korban kita sendiri melaksanakan, kita sendiri bagi-bagi. Kan senang juga tuh anak, istri kan. Syiarnya itu letaknya di menyembelih, situlah syiarnya. Kemudian bagi-bagi. Bapak Ibu sekalian, sorenya Rasulullah tanya, Aisyah, bagaimana daging tadi? Sudah kau bagi-bagi? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sudah habis saya bagi-bagi semuanya. Sudah habis ya Rasulullah saya bagi-bagi. Tinggal sisanya ini sedikit daging bagian paha. Kata Aisyah, ini sisanya sedikit tinggal bagian paha. Kalau bahasa kita, ya ada sisa sedikit dalam kulkas ya Rasulullah. Kalau bahasa kita ini kan ke dalam kulkas. Rasulullah bilang kepada Aisyah, salah kamu Aisyah. Bukan begitu bahasa kamu. Coba ya. Kita ini mati-mati. Amerika dengan mati-mati itu berbeda. Apa kata? Jadi kata Aisyah tadi, habis dibagi-bagi. Sisa sedikit. Kata Rasulullah, salah itu. Yang kau bagi-bagi itu Aisyah, itulah yang sisa. Yang dalam kulkas ini, inilah yang habis.
Bapak Ibu tuh? Yang habis itu dalam kulkas itulah yang kan habis. Yang dibagi-bagi itulah yang sisa untuk Maka Bapak Ibu kalau terlalu banyak simpan dalam kulkas berarti itu untuk habis itu. Kalau mau menyisakan daging korban kita, gimana caranya? Bagi-bagi, itu yang sisa. Kenapa yang kita makan kan jadi kotoran, yang kita pakai kan jadi sampah, badan yang kita apakan ini pun jadi bangkai, Pak. Yang sisa kan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekah, itu yang sisa. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah, karena orang bangga pula banyak dalam kulkasnya. Dia bangga tidak ada dalam kulkas. Dia bangga pula banyak dalam kulkas. Maka Rasulullah robah cara image. Di agama Rasulullah itu merubah cara pandang. Itu yang kau bagi-bagi. Itu yang sisa untuk kamu nanti. Itulah yang akan kita bawa. Itulah sebagai bekal kita. Tapi yang kau simpan ini yang akan habis kita makan ini. Ada sisa nanti. Allahu Akbar. Jadi sadarkan peserta, kalau minta banyak daging, Bapak Ibu mau sisa atau mau habis? Kalau mau sisa kita bagi semuanya. Tapi kalau mau habis bawa kurban. Jadi Bapak Ibu ya. Ya kira-kira begitu ya masalah aturan-aturan berkorban ya khususnya bagi apa? Ada yang perlu dipertanyakan? Ya silakan. Selama ini bagian ini kan tadi ada wakalah. Ya. Peserta korban mewakilkan kepada panitia. Ya. Panitia itu kan ada pekerjanya macam-macam. Ya. Itu nanti dapat kupon, dapat dagingnya. Tahun ini di masjid kita khususnya di Gunung Pajak ini selama ini tidak ada istilah akad yang lebih jelas. Iya. Tahun ini kita adakan tulisan berupa akad bahwa sebagian daging itu nanti dimasak. Ya. Dimasak untuk dimakan Sama-sama. Kemudian sebagian lagi dihadiahkan atau disedekahkan kepada para pekerja. Iya. Ya itu ya, intinya seperti itu. Iya. Para pekerja itu mendapat daging tapi statusnya sebagai hadiah. Iya. Tapi kan tidak bersilat lidah kan? Salahnya Pak ya. Karena ada kaedahnya al-aslu. Jadi al-ibratu fil uqud al-ma'ani wal haqa'iq lal alfaz wal mabani. Jadi kalau dalam akad itu yang menjadi hakikat, menjadi patokannya hakikatnya, isi substansinya, bukan nama, bukan istilah. Umpamanya Bapak bilang nih, Pak saya hibahkan handphone saya ini kepada Bapak, tapi Bapak kasih saya duit sejuta. Tapi namanya hibah. Hibah itu jual beli. Tapi dibahasakan hibah. Atau apa itu namanya? Itu silat-silat lidah. Maka yang menjadi hakikat itu, maka akad itu hakikatnya jual, tapi dinamakannya hibah. Beginilah kita tertipu sekarang kebanyak gitu. Riba bunga katanya, ya kan? Berbunga-bunga katanya. Wah, macam-macam Pak. Judi SMS berhadiah. Itu judi tok itu Pak. Orang ada lagi judi Pak. Sedekah namanya Pak. Astagfirullah. Di Kampar, maka kemarin saya ngadu sama Bupati Polres. Pak saya merisahkan ini. Masyarakat dalam tengah-tengah pandemik. Kemudian ini kondisi begini. Tapi masyarakat berbuat maksiat. Apa maksiat? Berjudi Pak. Sekarang ada namanya game chip itu. Itu Pak game chip itu. Kalau begini anak bapak pakai handphone itu main judi itu. Kalau sudah belum begini masih itu belum itu. Tapi kalau sudah begini, awas pada itu ada orang itu gini atau atur main judi itu Pak. Game chip atau sedekah itu Pak. Jadi admin chip itu yang punya judi itu, mesin judi itu. Pertama bayaran pertamanya dia yang bayar. Sedekah namanya. Dia bayar sedekah. Semuanya untuk 3M berapa gitu. Ada macam-macamnya itu, 1B, 2B, B. Setelah itu Pak, kalau orang sudah candu, tapi ada targetnya, dapat duit sekian. Tapi namanya chip-chip. Ini chip ini harganya sekian.
pakai nilai duit, dan itu bisa dicair, dan 100 juta dapat sebulan. Ada yang apa? Tapi ada yang 100 juta habis sebulan. Karena judi Pak, untung-untung, dan tidak ada unsur ketangkasan sama sekali. Memang judi murni. Tolong waspada anak-anak kita nanti. Dia kayak main game Pak, coba bukan main game, main cap-cap berisi dah, main toko-toko lah Pak, main apa? Tebak-tebak. Tapi oleh mesin judi itu ada yang berisi, ada Anda belum beruntung, Anda kan itu duit udah habis. Jadi tidak sila. Maka sekarang bagaimana kesepakatan antara panitia dengan peserta? Sekarang pertama wakalah. Wakalah itu Bapak Ibu wakil ya. Wakil itu tidak boleh wakil bertindak kecuali seizin orang yang mewakilkan. Jadi saya mewakilkan kepada Bapak. Jadi Bapak jangan bertindak kecuali seizin saya, karena itu saya yang punya. Maka apapun yang dibuat oleh panitia sebagai wakil harus sepakat dengan peserta. Itu sudah bagus. Cuman kesepakatan jangan dibuat kesepakatan yang melanggar. Jangan sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kesepakatan tidak bisa, maka kesepakatan batal. Kalau di situ ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seluruh syarat boleh. Tapi itu kaedahnya. Sekarang sepakat dengan panitia umpamanya. Peserta disuruh nambah duit tidak bisa. Pekerja ini perlu upah. Perlu kita hargai atas kerjanya. Bagaimana? Maka apa? Bapak Ibu peserta, jadi karena pekerja tidak ada upah, tidak ada apa bekerja, maka mereka sebagian daging nanti dikasih untuk mereka karena mereka pekerja. Itu bukan hadiah, itu namanya upah. Kalau sepakat dan tahu peserta batal, korban peserta itu. Kenapa? Boleh sepakat, tapi sepakat yang tidak melanggar. Jadi Pak ya, upah itu harus dari duit. Karena korban itu setelah kita niatkan korban, dia jadi ibadah. Maka tak boleh lagi main upah mengupah. Semuanya harus dibagi. Dibagi itu cuma 3. Sebagian untuk peserta dimakan sendiri. Kedua, disedekahkan kepada yang miskin. Yang ketiga, orang kaya-kaya. Boleh nggak dikasih? Boleh dikasih hadiah. Sebagian jumhur ulama mengatakan orang non-muslim pun boleh dikasih sebagai hadiah untuk menjalin hubungan bertetangga, kenalan baik, tidak masalah. Tapi jangan dijadikan dia upah karena Rasulullah mengatakan, bahkan barang siapa yang membuat upah fala udhiyatalah, dalam sebuah hadis, tak sah korbannya. Sama dengan tadi itu. Pergi Bapak ke Pak berapa? 17 juta. Bapak yang ngulitin tapi upah 500.000. Janganlah Pak, saya tidak punya duit lagi. Ambil aja dagingnya nanti. Tidak sah korban itu. Kenapa? Karena dijadikan daging karena daging itu sudah dinyatakan korban, itu ibadah. Itu diingat, ini ibadah kepada Allah. Allah yang punya itu sekarang, maka kita harus jalankan sesuai dengan yang amanah Allah. Amanah Allah, fakulu wa at'imu Rasulullah juga sudah tegaskan masalahnya Pak. Rasulullah juga tegaskan jangan diambil daging sebagai upah. Bagi semua upah dari saya. Maka upahnya apa? Minta kepada peserta uang. Gitu aja masalah. Nanti setelah kasih uang, suruh dia beli daging ke pasar. Jangan daging ngambil ya. Gitu aja. Beli pasar. Cuma bolehkan setelah dia kasih upah, dikasih hadiah, itu baru hadiah namanya. Kalau upah yang layak sudah diterimanya, kemudian dikasih lagi hadiah, itu tak masalah. Tapi jangan daging sebagai upah kerja. Artinya Pak, dia bekerja tak bekerja dapat, itu tidak upah namanya. Tapi kalau bekerja dapat, tak bekerja tak dapat, itu namanya upah. Karena dia dihargai atas kerja. Itu tuh Pak Jono ya, jadi dihindari. Kalau sudah dibuat, dibatalkan kesepakatan itu.
Kenapa? Kesempatan yang bertentangan dengan melanggar. Ini perlu saya pesan. Karena ini banyak sekali. Karena masalah gini. Panitia ini sebelum panitia tak mengaji dulu. Ini jadi masalah. Seharusnya sebelum jadi panitia ngaji dulu hati-hati bagaimana hukum-hukum. Dan ini masalah baru Pak. Ini masalah khusus kita Indonesia. Kepenitiaan ini. Maka saya capek juga saya di mana-mana. Di Bangkinang saya buat setiap kecamatan itu bagusnya seluruh penitia korban diundang. Setelah itu diundang ustaz mengaji. Yang mengerti. Jangan sembarang ustaz pula. Ini ustaznya kadang-kadang bidangnya tidak jelas psikologi itu bapak suruh pula dia. Itu hukum masalahnya harus orang yang paling mengerti fikih. Hanya sembarang undang. Karena dia belajar hadis tidak bisa pula itu hukum. Maka kita berusaha panitia supaya maksimal kerja kita seluruhnya. Seperti hewan tadi Pak. Kita bawa dokter hewan menentukan sakit tidak sakit. Untuk menentukan umur karena tidak ada akte kelahiran tadi. Kita bawa pakar yang tahu gigi ini umurnya berapa. Jadi Pak jelas tenanglah panitia. Hebat tuh panitia. Nanti biaya-biaya dari mana? Dari peserta. Hitung. Dan peserta harus legowo. Kenapa? Itu untuk kesempurnaan ibadah semuanya. Maka kita jelaskan itu. Kemudian kalau main semurah-murah Pak. Korban bukan main semurah-murah. Mana kalau korban itu main paling hebat, paling gemuk, paling bagus. Cuman kita kan masyarakat kita banyak yang susah. Kita kepingin walaupun mereka susah tapi ikut juga itulah kita buat standar. Tapi maka standar itu standar paling minimal Pak. Tapi untuk orang yang punya, jangan masuk pula di situ. Maka satu kolam itu satu sendiri dia. Kalau duit banyak. Kan gitu ya. Harus itu diumumkan oleh peserta. Nanti nampak orang kaya masuk 7. Pak, tidak salah Bapak. Dia bilang gitu. Bilang sama dia gitu. Daftar dia 7 Pak. Bapak tidak salah dia. Kalau menurut saya, arahkan dia. Menurut saya, karena Bapak kan orang berada. Lapangan rezeki ya Pak. Satu kolam ini Bapak sendirilah, jangan 7. Satu ekor sapi, panitia juga harus mengarahkan itu. Supaya mereka jangan semuanya rata-rata. Karena memang beribadah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai dengan kalau kemampuannya banyak. Maka begitu juga kalau suami istri. Falyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi beri nafkahlah istri itu sesuai dengan kelapangan rezeki. Kalau gajinya 2 juta sebulan, ya sekian pula. Tapi gaji punya 100 juta sebulan. Itu dikasih cabai saja menafkahnya. Sesuai pula Bapak Ibu. Begitulah tingkatan-tingkatan ya. Itu perlu panitia juga perlu diarahkan serta. Jadi begitu Pak ya. Saya melihat begini, tunggu, bukan di tempat Bapak, rata-rata saya lihat. Ya. Kita sudah ada peserta itu bahwa sebagian dari iurannya itu untuk operasional. Ya, mantap. Kita motongnya itu sudah pakai ahli, tenaga ahli. Masya Allah. Kita bayar. Oh bayar, itu dari uang operasional. Ya, uang dari operasional. Kemudian yang pertama tadi yang saya tanyakan tadi, kan nanti ada yang mencincang itu. Iya, mencincang. Itu kan dari warga sekitar. Ya, warga sekitar. Yang kita kasih itu sebagai hadiah tadi. Itulah Pak. Jadi kalau dia dikasih karena bekerja, itu bukan hadiah namanya. Karena kan hak akad itu kan haki. Bapak kasih karena dia bekerja. Itu upah namanya, bukan hadiah itu. Hadiah itu Pak ya.